Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadala Novita, NIM B1522002. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembuangan tinja yang benar. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa sih karakteristik tinja tersebut. Tinja adalah kualitas ataupun jumlah dari tinja seseorang dipengaruhi oleh keadaan setempat, tidak hanya faktor fisiologi, tetapi juga kebudayaan dan kepercayaan. Di Asia, seorang yang normal diperkirakan menghasilkan tinja antara 200-400 gram per hari berat basah, dibandingkan dengan 100-150 gram per hari untuk negara-negara Eropa dan Amerika. McDonald mengatakan bahwa di daerah tropis volume tinja berkisaran antara 280-530 gram per orang per hari, sedangkan urin antara 600-1130 gram, tergantung pada suhu dan kelembaban. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang pola pencemaran bakteri dan kimia terhadap tanah. Pengetahuan mengenai pola pencemaran air dan tanah oleh tinja memberikan informasi yang sangat berguna sehubungan dengan desain dari fasilitas pembuangan, terutama mengenai lokasi dalam hubungan dengan jarak terhadap sumber air minum. H.B. Gotas menyajikan data di bawah ini. Gram orang per hari, tinja, berat basah 135-270, berat kering 35-70. Urin 1000 mili sampai 1300 mili, berat kering 50 sampai 70. Total keseluruhan tinja dan urin berat basah 1135 sampai 1570, sedangkan berat kering 85 sampai 140. Selain terdiri dari zat-zat padat, tinja juga mengandung zat-zat organik sekitar 20%, serta zat-zat anorganik seperti nitrogen, sulfur, fosfat, dan sebagainya. Jarak yang aman antara lubang kaskus dengan sumber air. Yang pertama, hidrogen. Hidrogen ini meliputi juga kedalaman air tanah di dalam akan dibuat sumur dalam hubungannya dengan lubang kaskus. Yang kedua, arah dari kecepatan aliran air tanah. Yang ketiga, porositas dan permeabilitas tanah. Kedua, topografi tanah. Topografi tanah ini merupakan kondisi permukaan tanah serta beberapa besar kemiringannya. Yang ketiga, meteorologi. Pada daerah-daerah dengan curah hujan tinggi, jarak lebih jauh dibandingkan dengan daerah-daerah dengan hujan yang rendah. Untuk kondisi yang aman harus curah. Yang keempat, jenis mikroorganisme. Tergantung pada suhu dan kelembaban, bakteri patogen telur cacing dapat hidup lama dalam tanah, sedangkan mikroorganisme lainnya akan mati dalam beberapa hari. Terakhir yaitu kebudayaan. Kebiasaan masyarakat membuat sumur tanpa bibir serta mandi dan mencuci di pinggir sumur akan menyebabkan air bekas mandi dan cuci sebagian mengalir ke dalam sumur dan menyebabkan pencemaran. Untuk slide selanjutnya yaitu frekuensi pemompaan. Makin banyak orang menggunakan suatu sumur serta semakin sering sumur itu dipompa atau ditimba akan menyebabkan pergerakan air tanah menjadi lebih cepat sehingga diperlukan jarak yang lebih jauh. Faktor yang terpenting dalam menempatkan lokasi kaskus lubang gali adalah pada daerah yang lebih rendah atau paling tidak sama dengan lokasi sumber air. Cara pembuangan tinja yang benar. Persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, tidak mengkontaminasi permukaan tanah. Yang kedua, tidak mengkontaminasi sumber air tanah. Yang ketiga, tidak mengkontaminasi air permukaan. Yang keempat, tidak dapat dicapai oleh lalat atau binatang lainnya. Yang kelima, tidak boleh berbau serta pandangan yang tak sedap. Yang keenam, dihindari sedapat mungkin pengangkutan tinja dalam bentuk segar. Yang terakhir, penerapan teknologi tepat guna, yaitu cara penggunaan mudah, konstruksi murah, dan pemeliharaan mudah. Slide selanjutnya sama seperti slide sebelumnya, cara pembuangan tinja. Cara pembuangan tinja dari mulai yang primitif sampai dengan cara-cara yang dianjurkan ditinjau dari aspek kesehatan lingkungan. Yang pertama, pembuangan tinja di atas permukaan tanah. Pada cara ini, tinja dibuang begitu saja di atas permukaan tanah, di halaman rumah, di kebun, di tepi sungai, dan sebagainya. Kedua, kaskung lubang gali atau pit privy. Cara ini merupakan salah satu cara yang paling mendekati persyaratan yang harus dipenuhi. Tinja dikumpulkan ke dalam lubang di bawah tanah, terletak langsung di bawah tempat jongkok.
Ketiga, yaitu kaskus air ataupun aqua privi. Cara ini hampir mirip dengan kaskus lubang gali, hanya lubang kaskus dibuat dari tangki yang dikedap air dan berisi air. Terletak langsung di bawah tempat jongkok, cara kerjanya merupakan bentuk peralihan antara kaskus lubang gali dengan septic tank. Terakhir yaitu septic tank. Cara yang paling memuaskan dan dianjurkan di antara cara-cara pembuangan tinja dan air buangan dari rumah tangga. Terdiri dari tangki sedimentasi yang kedap air di mana tinja dan air buangan masuk dan mengalami proses dekomposisi. Pengaruh pembuangan tinja terhadap kesehatan dan lingkungan. Pembuangan tinja yang terinfeksi yang dilaksanakan secara tidak layak atau tidak memenuhi persyaratan dapat menyebabkan: yang pertama, terjadinya pencemaran tanah dan sumber penyediaan air. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi lalat untuk bertelur, bersarang, dan membawa kuman. Yang ketiga, menarik hewan ternak, tikus, serta serangga lainnya yang dapat menyebarkan tinja. Yang keempat, menimbulkan bau. Selanjutnya, ada macam-macam tempat pembuangan kotoran manusia. Ada 4 macam jamban menurut Edjang 2000, yaitu: yang pertama, kaskus cemplung. Apa sih kaskus cemplung itu? Kaskus cemplung ini hanya terdiri dari sebuah lubang galian di atas, diberi lantai dan tempat jongkok. Sedangkan dari tempat jongkok ke lubang galian tidak terdapat alat apapun sebagai penyalur maupun penghalang. Kedua yaitu kaskus plesengan. Jadi tempat jongkok dari kaskus ini dibuat atau diletakkan persis di atas penampung, melainkan agak menjauh ke sampingnya. Ketiga yaitu kaskus bor. Dinamakan demikian karena tempat penampungan kotoran dibuat dengan mempergunakan bor. Sudah tentu lubang ini harus jauh lebih dalam dibandingkan dengan lubang yang digali seperti pada kaskus cemplung ataupun plesengan, karena diameter kaskus bor ini jauh lebih kecil. Yang terakhir adalah kaskus antagreen water seal latrine. Kaskus ini di bawah tempat jongkoknya ditempatkan atau dipasangkan suatu alat yang berbentuk seperti leher angsa yang disebut bowl. Bowl ini berfungsi mencegah timbulnya bau. Kotoran yang berada di tempat penampungan tidak tercium baunya, karena terhalang oleh air yang selalu terdapat dalam bagian yang melengkung. Dengan demikian juga dapat mencegah hubungan lalat dengan kotoran. Sekian dari saya. Jika ada pembahasan yang kurang jelas, bisa ditanyakan di sesi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.